Selamat datang di pesantren Ibnu Taimiyah. Di sini kami dibimbing menjadi pribadi yang mandiri, memiliki pengetahuan yang luas, dapat mengembangkan bakat kami, dan hidup berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena motto kami adalah, bersama Al-Quran kita maju. Saya beruntung bisa belajar di pesantren Ibnu Taimiyah karena sebelumnya saya tinggal di keluarga yang tidak terlalu mengerti tentang agama. Maka di pesantren ini saya mempelajari ilmu agama yang belum pernah saya ketahui sebelumnya. Banyak sekali ilmu agama yang dipelajari di sini. Awalnya saya merasa sedikit kesulitan memahami pelajaran-pelajaran baru tersebut. Namun setelah pelajaran berakhir, saya selalu bertanya kepada ustadz yang ahli di bidangnya dan juga kepada teman jika saya tidak mengerti pelajaran tersebut. Hal itu yang membuat saya merasa mudah mempelajarinya. Membaca Al-Quran adalah sebuah keharusan bagi seorang muslim, dan tentunya harus dengan ilmu tajwid yang benar. Pesantren ini mengajarkan bagaimana caranya membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Program Halaqah Al-Quran di sini sangat membantu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran dan menambah hafalan, karena terletak pada waktu yang tepat, yakni setelah subuh dan setelah maghrib. Pada halaqah tersebut juga ada pembimbing untuk menyetorkan hafalan, mendengarkan, dan juga membenarkan bacaan yang salah. Begitu pula di kelas, pembelajaran Al-Quran diberlakukan dengan metode yang sama seperti halaqah, hanya berbeda pengajarnya. Di halaqah dibimbing oleh asatidz khidmah, sedangkan di kelas oleh ustadz senior. Selain itu, ada sebuah program yang dinamakan Baitul Quran. Santri-santri diberikan fasilitas khusus untuk lebih fokus menghafal Al-Quran hingga 30 juz, tentunya setelah melalui proses seleksi dalam pemilihan santri-santri tersebut. Pada umumnya, jika mendengar kata pesantren, pasti yang ada di pikiran kita adalah tempat belajar banyak pelajaran agama dan merupakan pelajaran umum. Akan tetapi, lain halnya di pesantren ini. Ketika tes masuk diselenggarakan, terdapat soal pelajaran-pelajaran umum. Maka dari itu, saya mulai menyangka kalau di sini tidak hanya mempelajari pelajaran agama. Menarik ya, di sini juga diajarkan ilmu robotik untuk merancang sebuah robot yang diberi program dan kemudian dijalankan. Banyak hal yang bisa didapat di pesantren ini selain ilmu agama yang mantap. Jadi, ibarat sambil menyelam, minum air. Tidak hanya ilmu agama yang didapat, ilmu seperti robotik pun bisa kita kuasai jika terus berusaha. Menuntut ilmu memang wajib bagi seorang muslim. Namun terkadang saya membutuhkan sedikit refreshing agar meningkatkan konsentrasi ketika belajar. Untungnya, pesantren ini menyediakan kegiatan ekskul yang wajib diikuti salah satunya oleh santri. Dan saya memilih untuk ikut ekskul futsal. Selain ekskul futsal, masih ada ragam ekskul lainnya seperti bola basket, mosdev, dan karate. Kegiatan tersebut biasanya dilaksanakan sore hari bersama pembina masing-masing. Tidak hanya itu, ada pula kegiatan tambahan untuk meningkatkan keterampilan dalam menyampaikan pidato, contohnya muhadharah atau memperbagus bacaan Al-Quran seperti tahsin dan tasmi. Dan kegiatan tersebut wajib diikuti oleh para santri. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, saya dan teman-teman bisa memicu bakat masing-masing sekaligus mempersiapkan diri ketika hendak terjun di masyarakat nanti. Tahun ini adalah tahun pertama saya menuntut ilmu di pesantren ini. Semenjak semester ganjil dimulai, saya selalu merasa nyaman berada di sini. Karena fasilitas-fasilitas yang disediakan pesantren sangat memadai. Dimulai dari asrama yang berkapasitas 16 orang, yang menurut saya bersih dan rapi. Lalu ruang makan yang menyediakan makanan yang beragam jenisnya dan enak. Kemudian masjid yang besar dan bagus sehingga saya dapat sholat dan mengaji di sana dengan tenang. Lalu gedung sekolah yang memiliki fasilitas lengkap dan bersih, dan juga sebuah taman yang biasa saya gunakan sebagai tempat belajar selain kelas, karena di sana terdapat pepohonan yang membuat udara semakin sejuk. Pesantren ini juga dilengkapi dengan aula dan lapangan untuk berolahraga ketika sore hari. Dan fasilitas tersebutlah yang menurut saya menghilangkan rasa bosan di pesantren ini. 2 bulan saya butuhkan untuk beradaptasi dengan lingkungan di pesantren ini, yang mana jauh berbeda dengan keadaan di rumah, cuaca yang relatif dingin, dan lokasi yang jauh dari perkotaan. Namun, saya akhirnya terbiasa dengan cuaca di sini, dan jauh dari perkotaan tidak lagi mengganggu aktivitas saya, karena pesantren menyediakan waktu-waktu tertentu untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Sekarang saya berada pada tahun kedua, dan banyak hal yang saya pelajari selama hidup di sini, seperti mengerti bagaimana cara menghargai sebuah perbedaan. Karena para santri di sini memiliki asal, sifat, dan latar belakang yang berbeda-beda, dan juga menumbuhkan solidaritas yang tinggi sesama teman seperjuangan.
saling berbagi, membantu satu sama lain, dan saling mengingatkan jika ada perbuatan yang salah. Meskipun terkadang terjadi perselisihan, saya selalu mengakhirinya dengan perdamaian. Hal-hal itu bisa saya dapatkan karena tinggal di asrama bersama teman-teman. Untuk mempersiapkan diri ketika terjun ke masyarakat, para santri yang telah menyelesaikan studi di SMA masih harus melewati 1 tahun tambahan yang disebut sebagai program khidmah. Di dalam program ini, saya dan teman-teman sebagai khidmah diamanahi untuk membimbing para santri agar hidup teratur selama 24 jam tanpa mengurangi sifat kemandirian mereka. Bisa dikatakan sudah menjadi orang tua bagi mereka, karena apapun yang terjadi maka khidmahlah yang akan menanganinya. Oleh sebab itu, kami disebut sebagai wali kamar dan status kami diubah menjadi ustadz. Pada setiap kamar, minimal ada 1 khidmah yang bertanggung jawab. Jika ada yang ingin menghubungi orang tua, menceritakan kendala yang dialami, meminta diajarkan pelajaran yang belum dipahami, dan hal-hal semisalnya, itu semua diserahkan kepada wali kamar masing-masing yang telah ditentukan. Khidmah juga ditunjuk untuk menjadi pembimbing halaqah, dan amanah ini sama halnya dengan wali kamar, karena semua khidmah memiliki tanggung jawab pada halaqah masing-masing. Di samping mengurus amanah-amanah tersebut, ada program Diploma 1 yang wajib diikuti oleh semua khidmah untuk meningkatkan sekaligus mengulang ilmu yang telah dipelajari. Akhirnya, dengan melewati hal-hal tersebut, para santri akan siap terjun ke masyarakat setelah lulus dari pesantren ini, menjadi pendakwah yang bermanhaj salaf, teladan bagi masyarakat, dan memiliki pengalaman yang beragam. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا